Banyak kejadian, banyak tempat, banyak orang yang setelah viral tetapi lama kelamaan tenggelam, tidak ada maintenance dan tidak ada hal yang dilakukan lagi setelah viral. Akhirnya mereka menghilang, tempat itu jadi tidak terkenal bahkan tidak terawat dan juga hal-hal yang berhubungan dengan itu tidak terkontrol dengan baik. Lalu bagaimana seharusnya ketika sudah viral dan apa yang harus dilakukan ketika sudah viral? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Istilah viral sebetulnya sudah ada sebelum ramai-ramai sosial media. Biasanya viral ini melalui koran, kemudian juga melalui televisi dan juga radio pada saat itu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ada yang namanya internet dan sosial media. Suatu tempat bisa tiba-tiba viral dan mendatangkan banyak uang bagi pengelola tempat tersebut. Seperti contohnya adalah tempat pariwisata. Nah, banyak tempat pariwisata yang setelah viral, ramai yang mengunjungi, kemudian bermunculan warung-warung, kemudian bermunculan berbagai istilahnya tagihan, istilahnya pungutan, kemudian orang situ menjadi banyak resource atau banyak source untuk mendapatkan uang. Ada yang tereksploitasi dengan berlebihan, ada juga yang biasa-biasa saja setelah viral. Tetapi banyaknya ketika sudah viral, orang berbondong-bondong datang ke sana. Kita tahu rumah bapak-bapak yang di Cianjur yang halamannya seperti surga, kemudian kita juga tahu misalkan di Pangandaran dulu ada Bukit Panenjoan, ada juga titik-titik misalkan di Kota Bandung yang awalnya ramai karena viral. Termasuk juga ada rumah makan yang ramai karena viral. Tidak fokus pada makanannya, tetapi memang ada kekhasan yang membuat dia viral. Atau memang kebetulan, atau memang sudah ditakdirkan, viral karena dikunjungi oleh seseorang. Nah, tetapi banyak yang lupa bahwa setelah viral, ada hal yang harus dilakukan, yaitu adalah inovasi. Inovasi mutlak harus dilakukan ketika sudah viral. Orang datang ke situ tidak hanya disuguhi keviralannya saja, tetapi harus terus berkembang, harus ada inovasi, harus ada semacam pembaharuan terhadap pelayanan dan servis yang ada di situ. Kalau misalkan rumah makan, berarti setelah viral, jangan sampai menunggu orang berhenti untuk datang ke tempat atau restoran itu, harus melakukan sesuatu yang baru. Apakah dari jenis makanannya, apakah dari rasanya, apakah cara pelayanannya, tentu harus dilakukan inovasi. Tempat wisata juga sama. Tempat wisata harus berbenah lagi, kemudian mungkin jalan diperbaiki karena sudah viral biasanya rusak. Ada hal lain yang ditawarkan di situ, experience lain yang ditawarkan, bukan hanya keviralan saja. Misalkan viral pemandangan. Nah, viral pemandangannya, iya viral pemandangannya. Ketika kita datang, orang sudah lihat apakah sudah selesai di sana atau tidak. Nah, mungkin bisa dilakukan misalkan ada paket untuk menginap di sana, kemudian paket untuk semacam acara-acara kecil yang bisa dilakukan di sana, sehingga viralnya tidak langsung hilang begitu saja, tetapi ada servis lainnya yang orang akan mencoba datang kembali, bukan hanya karena viral. Nah, itu yang berhubungan dengan tempat. Lalu yang berhubungan dengan personal bagaimana? Banyak artis yang memang sukses dari viral, tapi tidak sedikit yang artis kemudian tenggelam hanya karena viral. Bahkan ada yang mencoba untuk anggaplah dulu case-nya yang polisi menjadi penyanyi, kemudian viral, akhirnya mengorbankan polisinya, akhirnya tenggelam. Ada juga yang viral karena misalkan ocehannya, karena misalkan nyanyiannya, jogetnya,
kemudian tidak dirawat setelah viral itu, hanya mengandalkan keviralannya itu saja, tidak ada inovasi lain, tidak ada greget untuk mencari potensi lain yang orang bisa masuk lagi, bukan karena viralnya, karena memang kita berkualitas atau orang yang viralnya itu berkualitas. Itu ketika keviralannya mengikat kepada personalnya. Lalu bagaimana ketika viral itu mengikat kepada kejadian, mengikat kepada isu baik negatif maupun positif. Kita tahu misalkan case-nya Bima kemarin yang viral, kemudian sampai Pak Jokowi datang. Kemudian ada juga case-nya guru yang di Pangandaran, itu juga viral. Kemudian banyak case lain yang mengundang simpati publik, mengundang penasaran publik, mengundang atensi publik untuk semua membicarakan itu. Lalu setelahnya bagaimana? Seminggu setelah viral bagaimana? Sebulan setelah viral bagaimana? Ketika itu case-nya adalah negatif, ada nggak yang mantau lagi? Ada nggak media yang mantau lagi? Satu sisi yang viralnya negatifnya, dia berbenah atau tidak? Atau yang viralnya di sisi positifnya, dia terus memanfaatkan itu atau tidak? Maka ketika sudah viral, ketika tidak ada inovasi setelahnya, ketika tidak ada perbaikan setelahnya, maka dia akan tenggelam begitu saja. Nah, untuk case-case yang berhubungan dengan kegiatan, isu, tentu Anda, teman-teman netizen, harus juga terus memantau. Harus juga melihat, oh sudah tenggelam nih, sudah selesai dibicarakan. Harus dilihat kembali 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, apa yang sudah dilakukan, perubahan-perubahan apa saja yang sudah dilakukan karena keviralan itu. Apakah dia yang viralnya positif, apakah tetap menjaga atau berinovasi? Ketika viralnya adalah negatif, apakah sudah berbenah? Apakah sudah melakukan sesuatu? Bagaimana pengusutannya di pihak yang berwajib? Harus juga dipantau. Jangan sampai ketika sudah viral, semua membicarakan, tetapi setelah itu tenggelam. Akhirnya yang positif berubah jadi negatif, yang negatif terus-terusan negatif karena tidak ada pemantauan kembali setelah viral. Buat kita yang mempunyai sesuatu kemudian viral, manfaatkan itu, kemudian terus berinovasi supaya kita bisa menjaga viral itu menjadi energi yang positif. Sebaliknya, bila kita mendapatkan keviralan karena negatif, maka banyak yang diperbaharui, banyak yang harus dilakukan. Viral tidak ada salahnya karena memang itu bisa jadi ditakdirkan, atau juga viral itu dibuat. Tidak sedikit orang yang membuat viral atau viral. Tidak sedikit strategi-strategi dilakukan supaya viral. Nah, bagaimana setelahnya? Tentu gimana teman-teman semua. Teman-teman, kalau sudah viral, silahkan manfaatkan. Kalau teman-teman kena viral negatif, perbaiki. Ada istilahnya ORM. Online Reputation Management, harus benar-benar dijaga. Setelah itu, apa yang harus dilakukan supaya viral yang tadinya negatif menjadi viral yang positif. Semoga bermanfaat dan terus berinovasi teman-teman, apalagi buat Anda yang sudah pernah viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.